Oke, sebelumnya kenalin, gue Didi. Gue hari ini bakal ngajak kalian ngeliat aktivitas para pekerja tambang di tengah corona. Jadi, apakah ada perbedaan dan apakah mereka tetap bekerja di tengah corona seperti ini? Seperti kita ketahui, semua daripada kita, bahkan termasuk kalian, tentunya saat ini banyak kan sudah berhenti bekerja pada aktivitas biasanya. Oke, stay tune terus. Oke, gue bakal ikutin perjalanan pekerja tambang aktivitas di satu hari ini. Mereka naik kendaraan yang dimana sudah dibatasi atau physical distancing. Jadi tiap bangku sudah ada maksimal penumpangnya. Dikasih selang setiap sela-sela satu penumpang. Jadi kalau misalnya yang gue lihat tadi di kendaraan, mereka memang mudah ada lumayan batas, ada berjarak lah kalau gue bilang. Jadi perjalanan gue ikutin lagi. Ketika mereka baru sampai, ternyata mereka mulai melakukan antrian. Nah, di antrian ini yang kulihat adalah ada satu petugas yang dimana mereka membawa alat untuk mengecek suhu mereka. Satu persatu mereka dicek, dan yang kalian lihat mereka sudah pakai masker dan lumayan safe. Habis ini mereka akan lakuin absen shift seperti biasanya. Sebagian dari mereka akan lakuin pencucian tangan ketika mereka baru datang atau absen. Di sini memang kalau kita melihat potensi penyebaran masih potensial cukup besar. Kalau kita bilang jarak di antara mereka masih belum terlalu terbatas atau diberikan jarak ketika mereka melakukan absen atau mereka melakukan hal yang lainnya. Kita bakal ikutin lagi perjalanan di hari ini. Jadi hari udah mulai siang. Yang pertama adalah ini. Kalau kalian pengen lihat tambang, awal mula dari begitu, jadi begini, lalu jadi begono, lalu jadi begitu. Oke, itu sekilas tentang tambang. Mari kita lebih dekat lagi. Sebenarnya area tambang itu hijau seperti ini awalnya, tapi yang setelahnya seperti yang kalian lihat tadi itu. Lebih dekat, mari kita masuk ke area tambangnya. Jadi hari ini seperti yang kalian lihat, gue berada di sini puncak area tambang, dimana tempat di belakang ini kalian bisa lihat tambang sudah tetap beroperasi seperti normal. Oke, gue bakal melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi. Apakah mereka tetap melakukan aktivitas rutin penambangan dan pengangkutan dan lain-lainnya? Yang pertama, gue mau jalan dulu ke area tambangnya. Karena tambang ini lumayan luas, jadi lumayan lah ya, lumayan makan waktu. So, inilah area tambang yang sesungguhnya. Di sana udah mulai terlihat ada satu big dump truck
dan big dump truck itu sepertinya mengarah ke loading point, dan itu terlihat banyak betul yang namanya big dump truck yang lainnya melakukan pengangkutan material-material. Tambang di sini kalau gue bilang lumayan luas banget dan gede banget. Gue mau turun aja itu gue harus melakukan perjalanan sejauh ini. Belum terlihat papasan sama big dump truck yang lain, tapi kalau misalnya lu lihat di sisi seberang sana itu ada antrian rentetan big dump truck yang lain. Di tengah coronavirus seperti ini sebenarnya ya lumayan riskan banget buat kita nih bekerja. Jadi kita tahu sendiri gitu. Kasus mungkin ketika gua ambil video ini kasusnya nggak sebanyak ketika kalian nonton di hari ini. Bisa jadi 2, 3 atau bahkan 10 kali lipat ketika kalian nonton video ini jumlah kasusnya. Di sana kita lihat ada aktivitas semua material OB kalau misalnya kita lihat, dan di sana memang tidak ada interaksi antara manusia, yang ada adalah antar alat berat aja. Jadi memang dalam satu alat berat ini hanya ada satu penumpang atau operator, yang nggak ada penumpang ya, operator doang. Jadi mereka tidak ada interaksi antar manusia. Interaksi mereka yang sepenuhnya itu hanya ketika mereka absensi atau di awal kerja atau mulai mengalami aktivitas kerja mereka tadi aja. Di sini mereka seperti biasa memuat material dan nggak ada yang berbeda jauh. Seperti biasa aja kalau kuliah. Nggak ada pembedaan antara ini sedang dalam wabah pandemi atau enggaknya. Gua mau lakuin perjalanan lagi, jadi kali ini gua mau ngarah ke area disposal. Material-material ini udah diangkut nih, jadi gua rasa normal, nggak ada yang berubah begitu banyak. Ini kalian lihat yang muat material tadi bawalah keluarga asli ini. Karena materialnya campur-campur, 1.500 tetap di atas. Di belakang sana itu ada yang namanya dapur suara gua sedikit lebih dalam. Material yang sudah terkupas tadi bakal keluar batu baranya, dan batu bara itu bakal diangkut sama mereka. Dan saat ini gue bakal ajak kalian lihat hasil dari pengupasan atau pembedahan perut bumi di Bumi Pertiwi ini. Hasilnya adalah ini kalau kalian pengen tahu. Dan di tengah corona hasil produksinya kayaknya nggak jauh berbeda ya. Dan ini gunung atau tumpukan batu bara yang berhasil dikeluarkan. Asal kalian tahu, ini adalah salah satu batu bara dengan kualitas terbaik yang ada di Bumi Pertiwi ini. Batu bara ini bukan main-main kualitasnya, dan salah satu batu bara yang berkelas dan berharga lumayan dibandingkan batu bara yang lainnya. Ini kalian pengen tahu kan? Gua nggak tahu harga batu bara sekarang ini berapa, yang jelas batu bara ini lumayan berkilau-kilau gitu. Jadi di tengah pandemi corona mereka masih menghasilkan segini banyaknya dan segini berkualitasnya batu bara.
Ya nggak heran juga sih ya, di tengah pandemi kayak ini kita nyatanya tetap aja butuh batu bara banyak. Asal kalian tahu, batu bara seperti ini adalah yang membuat listrik di rumah kalian tuh nyala. Kalau nggak ada barang-barang seperti ini, gimana mungkin listrik di rumah kalian tuh tetap menyala? Jadi jangan salahkan kalau misalkan kita harus tetap bekerja di tengah pandemi seperti ini. Atau ya kalian bersyukur karena listrik di rumah kalian tetap menyala karena orang-orang bekerja siang dan malam di tengah pandemi. Kalau nggak percaya, gue kasih lihat yang ketika mereka masuk malam. Asal kalian tahu, mereka tetap bekerja meskipun malam. Dan ini gue tag ketika tengah malam mereka habis istirahat, dan mereka akan melakukan lagi pengupasan yang banyak sekali dari. Oke, kali ini gua ada di area tambang. Jadi ini ada aktivitas kerja. Nih, jadi mereka masih tetap bekerja. Luar biasa kalau gue bilang tengah malam begini. Mereka masih ngupas-ngupas tanah dan mereka berusaha mencari dan menggali batu bara itu berada. Amazing. Sebegitu kerasnya usaha mereka di tengah pandemi, mereka harus tetap bekerja dan menghasilkan. Overall sebenarnya ya ketika protokol itu dijalankan nggak ada masalah sih ya. Jadi kalau misalkan di tengah pandemi seperti ini memang sedikit dilematis juga kita harus berhenti bekerja karena mereka nggak bisa untuk melakukan pekerjaan WFH atau seperti orang-orang yang harus di office. Mereka tuh harus turun ke lapangan dan mereka harus mengerjakan aktivitas ini. Dilematis yang luar biasa karena ketika mereka nggak bisa mengeluarkan batu bara dan segala hal yang ada mineral di bumi pertiwi ini, maka listrik kita dari mana, ya kan? So, melihat lebih jauh tentang coronavirus ini sendiri, seperti yang gue bilang tadi, case-nya pasti untuk saat ini ketika kalian nonton video ini jumlahnya luar biasa, bertumbuh berkali-kali lipat gue rasa. Penyakit coronavirus sendiri atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Ya, kita tahu sendiri lah itu ya. Sebagian besar dari orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Wow, tapi kita nggak bisa selengah apapun menghadapi hal ini. Ingat, pakai masker. Jadi dimanapun, apalagi dalam satu kendaraan seperti ini, yuk kita mulai pakai masker. 1, 2, 3. Pakai masker dulu. Oke, kalau udah pakai masker semuanya udah cuci tangan, so kita lanjutkan lagi. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau tetesan kecil yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi itu sedang batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Jadi paham kan betapa bahagianya? Di mobil ini sendiri kita sudah menerapkan yang namanya physical distancing. Dalam satu mobil ini nggak boleh yang namanya penumpang penuh. Jadi harus diberikan jarak. Seperti bangku yang di belakang tuh kosong ketika nanti akan diisi, dilarang atau haram. Nah, tentang droplet tadi, terlalu berat kalau langsung bertahan di udara. Makanya droplet ini dengan cepat jatuh dan menempel di lantai atau benda-benda dan permukaan yang lainnya. Kalian itu dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi. Nah, kalian juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, mulut, atau bagian dari wajah Anda. Betapa bahayanya, bukan? So, mulai sering-sering yang namanya kalian wajib sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Itu wajib banget.
Tentang coronavirus banyak betul yang mau gue jelasin di sini. Di sebelah gue ada para medis yang menangani segala hal case coronavirus di tambang ini. Gue banyak betul ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, gue mau bagi dan share tentang coronavirus ini. Oke, ada beberapa pertanyaan mungkin yang siapa sih yang rentan terkena coronavirus gitu. Sebenarnya nggak ada batasan usia orang-orang yang dapat terinfeksi dari coronavirus ini. Namun orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Nah, tentang penularan gue udah jawab seperti tadi itu. Jadi lebih ke droplet, kemudian kita interaksi langsung tanpa kita menggunakan pelindung seperti masker. Kemudian kalau misalnya tentang gejala yang muncul dari orang-orang yang sudah terindikasi terinfeksi seperti apa aja, diantaranya adalah gue bakal share. Yang pertama adalah masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Makanya kenapa ada aturan kita harus diisolasi mandiri ketika kita sehabis perjalanan dan semacamnya. Lebih jauh lagi, gejala yang paling umum itu adalah demam, batuk kering, dan ngerasa ansietas atau kelelahan, maaf. Jadi gejala yang sedikit tidak umum itu ada juga seperti rasa tidak nyaman, rasa nyeri, kemudian ada nyeri di tenggorokan, bisa juga ada temuan bahwasanya dia diare, konjungtivitis atau mata tuh memerah, kemudian ada sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, kemudian bisa juga ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Kalau misalnya kita bilang tentang pencegahan, nah pencegahannya seperti yang di awal tadi, kita tuh harus paham betul tentang protokol. Nah, protokol untuk pencegahan COVID-19 banyak sekali dan itu sebenarnya sederhana sekali buat kita lakukan. Nah, protokolnya nih yang penting untuk pencegahannya itu lindungi diri dan orang lain di sekitar Anda. Jadi dengan mengetahui fakta-fakta yang terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai, sebenarnya kita tuh menjaga diri kita dan orang-orang sekitar kita. Jadi saran gue ikuti memang saat yang diberikan oleh Badan Kesehatan Publik yang ada di tempat kita. Kalau di sini di Indonesia ada gugus COVID itu. Nah, ada pencegahannya sendiri itu lumayan lah ya. Yang pertama, bersihkan tangan Anda secara rutin, sesering mungkin lah gitu. Gunakan sabun, itu nggak ada masalah itu kan. Kalau misalkan kalian punya hand sanitizer ya pakai aja. Kalau nggak punya ya gunakan sabun dan air, itu lebih efektif. Selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk dan bersin. Nah, ingat itu. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, droplet itu salah satu media transmisi penularan dari si pembawa. Kemudian ingat, selalu jaga jarak aman. Kenapa kita harus wajib jaga jarak aman? Karena kita tahu sendiri kan di droplet, bro. Jadi ketika droplet itu jatuh, itu nggak, kalaupun dia berterbangan, dia nggak akan lebih dari 1 meter atau 1,5 meter apalagi. Tuh, waspada banget itu. Nah, lagi ini jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Jadi ketika kita nggak tahu ya, ketika sebelum mencuci tangan kita tuh nyentuh apa, itu kita jangan gampang-gampang sentuh muka, sentuh hidung, dan itu jangan sampai. Kemudian kalau misalkan batuk atau lagi bersin, tutup mulut atau hidung dengan lengan, ingat ya, atau pakai tisu, itu jauh lebih bagus. Tapi ingat, kalian harus tetap pakai masker.
Saran gue, tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Nah, kalau udah mulai nggak enak badan tuh, jadi nggak usah kemana-mana, tetap istirahat aja kalian tuh. Istirahat aja, apalagi kalau kalian sempat yang namanya bepergian atau kontak dengan orang-orang di luar daripada range-nya kalian. Lalu kalau misalnya kalian udah mulai demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera, kalau gue bilang, segera cari bantuan medis. Hubungi aja lebih dahulu kalau misalkan ada. Nah, otoritas yang di kesehatan lokal kita tuh harus kita hubungin. Kalau sekarang tuh banyak banget tim gugus COVID yang ada di daerah-daerah. Lagi tentang ini, jangan sampai yang namanya kita tuh lengah menghiraukan aturan otoritas yang ada di tempat kita. Corona ini bukan main-main guys, ini bukan hal yang orang sebut apalah itu ya, tapi yang jelas ini bener sesuatu momok yang mengerikan. Lu bisa mati kalau misalnya lu kena coronavirus dan lu sampai yang namanya di fase kritisnya, lu bisa mati. Jadi jangan main-main sama ini coronavirus. Nah, kalau misalnya berbicara tentang perawatan nih ya, gue udah ngobrol-ngobrol sama ini, dan gue banyak sekali studi kecil yang gue lihat. Sampai hari ini belum ada vaksin atau obat khusus untuk COVID-19. Jadi penanganan kalau untuk virus ini sedang diteliti untuk vaksinnya, dan banyak sekali uji klinis yang dilakukan. Jadi yang bisa kita lakukan tuh ya, untuk perawatan diri, jika Anda merasa sakit, Anda harus beristirahat. Udah, pokoknya lo ketika udah mulai sakit, udah beristirahat aja, titik, nggak usah kemana-mana. Minum banyak air dan makan banyak makan bergizi. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga kalian, dan jika memungkinkan gunakan kamar mandi khusus. Bersihkan dan lakukan desinfeksi pada permukaan benda yang sering disentuh. Ingat banget itu ya. Lanjut lagi tentang ini yang harus kalian lakukan lagi adalah semua orang harus menjaga pola hidup yang sehat di rumah, jaga pola diet yang sehat, tidur yang cukup, tetap aktif dan lakukan kontak sosial dengan orang-orang yang berarti bagi Anda melalui telepon atau internet. Ini terlebih kalau kalian ada di luar kota dan kalian tuh belum bisa bepergian. Saran gue, jangan kemana-mana, kontak aja, lihat telepon dan lainnya, atau video call. Jangan sampai memaksakan diri untuk kalian melakukan perjalanan. Selama masa sulit seperti sekarang, anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari orang dewasa. Ingat, usahakan untuk selalu menjaga rutinitas dan jadwal seperti biasanya. Merasa sedih, stres, atau bingung selama krisis merupakan hal yang normal. Normal aja, kita tuh lagi pandemi yang secara global dialami semua negara, bahkan di Indonesia ini. Jadi berbicara dengan orang yang Anda percaya seperti teman dan keluarga dapat membantu jika Anda merasa kewalahan. Seperti ini, lebih dari kalian benar-benar mengalami gangguan psikologis, lebih kalau kalian sedang mulai kena gejala dan lain-lainnya, kalian menghubungi petugas kesehatan dan konselor yang ada. Langsung aja ya. Ini referensi yang dari WHO dan gua baca. Jadi selebihnya daripada ini, ingat, pakai masker, selalu jaga jarak aman, kurangi bepergian, karena apa yang ada buat kalian adalah untuk orang-orang tersayang dan yang terkasih di sekitar Anda. Coronavirus adalah bukan semata-mata isu belaka, tapi adalah nyata yang harus kita hadapi. Pesan dari gua itu aja. Terima kasih udah nonton. Ini adalah satu case dimana kita harus hadapi dengan benar-benar. Dari gua, terima kasih udah nonton. Terima kasih. Kalau misalnya ini boleh di subscribe, like, dan komen. Gua Didi. Oke, sekian dan terima kasih. See ya.